Selamat malam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Juga Pak Proto bisa bergabung malam hari ini. Terima kasih untuk waktu dan pelayanan. Saya percaya Bapak Ibu untuk malam hari ini Tuhan masih memberikan kita suatu kasih di mana dan anugerah untuk kita masih bisa dalam keadaan sehat-sehat, ya, puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita ambil angkat tema bahwa berserulah maka aku menjawab. Nah, kita akan belajar nanti lebih dalam lagi untuk firman malam hari ini. Baik, kasih dalam Tuhan, mari kita panjatkan doa pembukaan sebelum kita masuk di dalam puji-pujian. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam bimbingan-Mu dalam keluarga kami maupun dalam umat kami, khususnya dalam semua dalam anggota persekutuan dari Kristus Raja yang Kau telah pimpin sampai saat hari ini, ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan kami percaya karena kasih-Mu, anugerah-Mu, ya Tuhan, karena kasih-Mu di mana Engkau Tuhan memelihara kami sampai saat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, waktu yang telah Kau berikan untuk malam hari ini, untuk kami boleh belajar lebih dalam lagi. Karena kami percaya mana kami berseru, maka Engkau akan menjawab, ya Tuhan. Tuhan, bukakan firman-Mu, bukakan pintu hati kami dalam puji-pujian, supaya kami masuk, ya Tuhan, di dalam pujian-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu untuk Zoom meeting ini, Zoom daripada persekutuan ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Allah selalu menyertai kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai salam jumpa, salam sehat, baik yang di YouTube maupun di Zoom. Nah, mari kita masuk dalam pujian yang akan dibantu oleh Ibu Lina. Yuk, mari, silakan Bu Lina. Terima kasih. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan ketiga di tanggal 1 ya. Nah, kita awali persekutuan doa malam hari ini seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Mul. Kita mau menerima firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat puji-pujian untuk membuka hati kita sehingga taburan firman itu boleh menjadi rema dan menjadi kita menjadi pelaku-pelakunya. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan segala sukacita. Penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan suka. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari Bapak Ibu,
kita mau masuk lebih dalam lagi, kita membawa setiap rasa syukur kita di hadapannya, karena Yesus yang telah memelihara kita boleh sampai pada hari ini, semua karena anugerahnya. Mari kita membuka hati kita mau mengecap kasih Tuhan pada malam hari ini atas kesehatan, atas keluarga, atas pekerjaan. Ini setiap kami Tuhan, Engkau Bapa yang kekal bagi setiap hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, kau beri kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bawalah setiap syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Oh, terima kasih kau Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus, kau selalu
padamu. Kami datang membawa penyembahan di hadirat-Mu. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Oh Yesus, ku sembah Kau, ku agung Kau, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembah, ku sembah Kau, ku agung Kau, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agung Kau, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Ya Ralawa ya Siki ya Ralawa ya Ralawa ya Rala. Oh Yesus, ya Ralawa ya Siki ya Ralawa ya Ralawa. Ya Ralawa ya Siki ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa. Siki ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa. Siki ya Ralawa ya Ralawa. Siki ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa. Siki ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa. Ya Ralawa ya Siki ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa ya Ralawa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu pada malam hari ini boleh kami rasakan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu boleh hadir Tuhan di dalam diri kami. Kau bentuk Tuhan di dalam persekutuan pada malam hari ini. Tambah-tambahkanlah iman harapan kami kepadamu Tuhan, melalui firman-Mu yang hari ini akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Pak Broto, yang sudah Kau urapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Ini waktu-Mu Tuhan, kami telah siap. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya senang sekali Pak Mul, saya bisa diundang lagi di Kristus Raja. Ya, saya percaya Tuhan begitu mencintai jemaat Kristus Raja BDKK terutama ya. Amin. Dan pada hari ini saya diberi satu tema, yaitu berserulah maka aku akan menjawab. Saudara, ini di dalam Yeremia 33 ayat 3, ini terkenal sebagai HP-nya Tuhan yang pribadi. Jadi kita ini beruntung sekali mempunyai Tuhan yang mau ya memberikan HP-nya 33, Yeremia 33 ayat 3 ini. Sehingga apa maksudnya? Jadi kalau ada apa-apa, Anda bisa langsung ya
berseru kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan menjawab. Nah, sebelumnya saya tanya kepada Anda semua, ya, siapa yang tidak pernah berdoa? Coba angkat tangan. Ya, siapa yang tidak pernah mengalami tantangan di dalam hidup ini? Siapa yang tidak mengalami pencobaan-pencobaan? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Coba, kenapa Tuhan tuh memberikan Yeremia 33 ayat 3 ini? Sungguh ada tujuan yang jelas, saudara. Karena dia tahu bahwa hidup ini penuh masalah, penuh tantangan. Hidup ini belum beres yang ada di dunia ini. Karena kita ini masih hidup di dalam kedagingan. Dan di dunia ini yang penuh ketidakadilan, penuh kejahatan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Anda yang mengalami masalah tekanan itu sudah doa, lalu dijawab atau tidak oleh Tuhan? Dijawab. Ya, dijawab. Nah, bagus. Saudara, banyak orang yang berbicara dengan saya kalau konseling. Tidak ada, Pak Broto, tidak dijawab. Saya ini sudah nyari jodoh, doa, 7 tahun, 8 tahun, ya tidak dapat-dapat. Ada yang bilang, aduh, tidak dijawab, percuma, Pak Broto. Saya ekonomi sulit, usaha ini, saya doa, Tuhan kasih bimbingan saya. Ternyata tidak sampai hari ini loh Pak Broto. Tetapi ada yang menjawab, oh dijawab Pak Broto. Waktu itu suami saya ya PHK. Terus saya doain 1 bulan lagi dapat Pak Broto. Ya, itu anak saya kepingin punya anak. Ya doa. Dijawab Pak Broto. Nah, ada yang harus tunggu. Ya, jadi saudara, makna dari Yeremia Jadi makna dari Yeremia 33 ayat 3 nanti kita baca. Pasti berserulah aku akan menjawab. Pasti. Cuma pastinya itu demikian, saudara. Tuhan bisa jawab yes, tapi Tuhan juga bisa jawab no. Tapi Tuhan juga bisa jawab wait, tunggu. Saya melayani ada di Kanada, saudara. Kawin sudah 8 tahun, tidak punya anak. Satu hari saya datang, dan pada waktu itu saya khotbah di sana, mereka anak muda 2 itu suami istri berlutut dan minta saya mendoakan. Setelah didoakan, saudara, saya kembali ke Surabaya. 3 bulan lagi dia hamil. Jadi bisa tunggu sampai 8 tahun, saudara. Ya, jadi pasti. Jadi apa yang Anda doakan, asal di dalam koridor apa yang dikehendaki Tuhan, maka akan dijawab. Ya. Dan pasti jawabannya itu sempurna dan betul-betul tidak abal-abal, saudara, tidak asal-asalan. Ya, saya kasih contoh, ya. Saya membangun rumah pelayanan
Kasuda namanya, kasih, sukacita, damai. Ya, itu 5 tahun sebelum, ya, saat ini sudah ada 7 tahun hari ini. Jadi pada waktu itu umur saya 64, saudara. 64 saya bersama istri saya ada di ruang adorasi Santo Yakobus. Ya, toh. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sisa umurku ini Tuhan mau pakai buat apa? Saya tanya begitu, saudara. Apa yang kau kehendaki aku akan jalankan, Tuhan. Itu jawaban pertanyaan saya pada waktu saya umur 64 bersama istri saya di adorasi. Ternyata saya mendapat jawaban. Saya harus membuat satu rumah pelayanan yang orientasinya ke keluarga. Nah, sementara ini ya, saya kan cuma khotbah saja. Jadi pada prinsipnya mau lebih luas, ya, tidak khusus untuk keluarga. Tapi kalau Kasuda ini spesial untuk keluarga. Kita bisa lihat, ya, sekarang ini sudah kira-kira hampir 40 topik, saudara. Segala topik apa saja ada. Jadi kalau Anda punya masalah apa saja di dalam keluarga, buka di YouTube, di Rumah Kasuda, ya, dan di situ Anda cari, ya, bukan cuma konflik pasutri, bukan cuma perselingkuhan, bukan, pendidikan anak bagaimana dikembangkan, bagaimana semua, ya, sampai pembangunan jati diri, itu saya bahas semua, ya. Ini semua ini kok bisa, Pak Broto? Jawaban dari Tuhan, saya selalu doa. Dan Tuhan kasih jelas caranya bagaimana isinya. Saya banyak doa dan saya minta doa itu diberi gambaran-gambaran oleh Tuhan. Ya, jadi saudara pasti dijawab. Nah, sekarang bisa enggak ditayangkan Yeremia 33 ayat 3 itu? Ya, ini Yeremia 33 ayat 3. Nah, perhatikan, saudara, perhatikan ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Jadi nomor 1, kita mesti aktif. Berseru itu berarti bukan pasif, saudara. Ya, kalau orang diam aja, enggak mau, sudah terserah Tuhan. Nah, itu tidak, itu terserah Tuhan itu orang yang enggak niat. Nah, saudara, ya, itu pasif. Engkau akan memberitahukan kepadamu, menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, ya, ini hal-hal yang tidak diketahui, kau ketahui. Jadi ada syaratnya, saudara. Tuhan itu menjawab, ya, tentu mau hasilnya itu besar, artinya bisa berguna untuk sesama, bukan untuk diri sendiri. Ya. Tetapi perlu ada yang dipahami. Perlu ada yang dipahami dan diketahui. Nah, inilah apa yang dipahami dan diketahui. Kita mesti belajar, ya, apa yang dipahami dan diketahui, supaya kalau kita berseru maka Tuhan menjawab. Nah, kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui apa-apa, kita cuma doa saja. Nah, ini yang sulit, tidak bisa, saudara. Ya, Tuhan pasti jawab, tapi
kita perlu memahami, ya. Ya, oke, mari gitu. Kita belajar sekarang bagaimana cara memahami apa saja yang dipahami, ya. Lanjut, saudara. Lanjut. Share screen-nya lanjut. Nomor 1, coba. Hal-hal yang penting diperhatikan, ya itu. Tuhan minta jangan meninggikan diri. Perhatikan, saudara. Kalau orang sombong, ya, ini berdoa, Tuhan bisa jawab tidak. Karena orang sombong tidak mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan bisa juga jawab tunggu. Ya. Jadi saudara, saya tulis ayat 2 Korintus 2 ayat 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ya, ini agak mata saya kurang anu ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudara, ini Paulus, ya, dia merasa sakit tubuhnya, seakan-akan tubuhnya itu dagingnya ini ada duri, ya. Lalu dia berkecamuk dan dia berdoa kepada Tuhan, minta tolong, ya. Ternyata dia sadar, ya, bahwa dia itu sadar bahwa dia tidak boleh sombong. Sebab sombong itu betul akan menjatuhkan, saudara. Orang yang sombong itu akan jatuh, saudara. Orang yang sombong itu, saudara, itu menghambat hadirat Tuhan datang. Orang yang sombong itu membatalkan jawaban Tuhan. Tuhan tidak mau. Hari ini banyak orang kelihatannya demikian. Tuhan tidak mau, saudara. Ya, oleh karena itu kita jangan sombong. Tuhan tidak peduli siapa loh, ya. Paulus itu adalah rasul yang luar biasa. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli Anda itu orang yang beriman. Dia tidak peduli Anda pelayanan. Dia tidak peduli Anda orang kaya atau orang yang pintar, ya, yang seakan-akan sudah tidak perlu pertolongan orang lain. Tuhan tidak mau. Nah, ini perlu disadari. Contoh, ya, Simson. Di dalam Alkitab, Simson itu luar biasa kekuatannya. Dia kalahkan singa. Dia kalahkan 1000 orang kalau perang. Tapi karena dia sombong, saudara, ya, seakan-akan kekuatannya itu mengalahkan. Ya, dia tidak tergantung dari Tuhan lagi. Padahal dia nasir, saudara. Mestinya dia itu rutin, dia menyembah ada di bait Allah. Tapi dia tidak, sudah. Akhirnya dia jatuh dengan Delilah. Akhirnya matanya dicungkil, rambutnya dipotong, kekuatannya sudah tidak ada lagi, saudara. Ya, orang kalau sombong itu berakhir ke demikian hancur. Kita lihat Raja Saul. Raja Saul itu juga sombong. Ya, dia diurapi, dia menang dan lain-lain. Akhirnya hanya wanita-wanita Israel menyanyi bahwa Saul memenangkan beribu-ribu,
Tapi Daud memenangkan berlaksa-laksa. Wah, marah. Dia kejar, Daud mau dibunuh. Apa yang terjadi? Saul bunuh diri. Kita lihat Salomo, saudara. Salomo juga demikian. Ya, yang pertama saja bagus. Ya, dia anak dari Daud. Yang pertama bagus, saudara. Ya, dia membangun bait Allah yang terbesar. Tetapi akhirnya dia banyak gundik, saudara. Istrinya banyak, sehingga dia mulai menyembah berhala. Nah, ini menyembah berhala itu berarti ya mengenyampingkan Tuhan. Jangan, saudara, hati-hati. Jadi seakan-akan Tuhan itu tidak perlu. Akhirnya Salomo hancur, saudara. Tapi beda dengan Daud. Daud itu memang berbuat dosa, saudara. Ya, dia selingkuh dengan Bathsheba. Tetapi dia menyesal. Dia dengan rendah hati, dia sampai berlutut. Pada waktu Nabi Nathan itu datang. Dan dia mengatakan, Tuhan, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Jadi, saudara, Anda inginkan jawaban Tuhan. Kalau Anda berseru, Anda inginkan hadirat Tuhan itu datang di dalam hidup Anda. Kuncinya rendah hati, saudara. Rendah hati itu berarti berserah kepada Tuhan. Berserah itu beda dengan terserah. Kalau sudah terserah itu sudah dia tidak punya jalan, sudah terserah Tuhan. Tapi sebetulnya dia maunya demikian. Tidak. Berserah itu artinya semua kita serahkan kepada Tuhan. Kita kerjakan apa yang Tuhan inginkan dan tetap kita kerjakan. Ya. Jangan sampai kita sombong, saudara. Kalau sombong, maka hati kita buta. Lanjut yang kedua. Tolong share screen yang kedua. Ya. Yang kedua, percaya 100%. 2 Korintus 12 ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, Santo Paulus itu, tadi sudah dijelaskan ada duri di dalam tubuhnya. Dan dia bukan diam aja, dia berseru kepada Tuhan. 3 kali, saudara. Berarti ini satu proses. Untuk kita bisa percaya kepada Tuhan 100%, ini berproses, saudara. Jangan pernah putus asa. Ya. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Saya kasih contoh, saudara, supaya Anda jelas, ya. Seandainya Anda ini punya tas. Nah, di dalam tas itu banyak uang. Ya. Kemudian Anda itu mau ke toilet. Pertanyaan saya, tas ini kamu mau titipkan kepada orang yang tidak dipercaya, orang baru yang belum percaya, ataukah cari orang yang dipercaya?
Jelas jawabnya ya cari orang yang dipercaya. Itu saja belum pasti, saudara. Barusan ini ada kejadian. Ada seorang anak muda perempuan umur 15 tahun. Dia tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak punya uang. Kemudian dititipkan kepada tetangganya. Orang tuanya itu nitipkan karena orang tetangganya itu orang kaya. Katanya orang baik, katanya. Dititipkan saudara anak perempuan itu disekolahkan. Ya. Hanya percaya begitu saja. Nyatanya diperkosa. Saudara. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Hidup Anda dan saya ini kita serahkan 100% kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang maha kuasa, yang mencintai kita. Kadang-kadang kita masih curiga, kadang-kadang kita masih tidak percaya. Saudara-saudara, coba renungkan. Itu tadi mesti cari orang yang bisa dipercaya. Masih mengalami masalah. Tapi ini kalau Anda hidup Anda diserahkan kepada Tuhan, di mana Dia janji bahwa rencanaku adalah rencana yang indah, masa depan yang cerah. Bukan rencana kecelakaan. Saudara, tapi kita manusia, percayanya itu ragu-ragu. Oleh karena itu tadi Paulus mengatakan, aku sudah 3 kali. Berarti Anda harus berproses. Mari saudara, berproses yang jelas siapa Tuhan Yesus itu. Agar supaya Anda bisa totalitas melayani Tuhan. Anda bisa totalitas mencintai Tuhan. Sampai akhirnya Santo Paulus mengatakan apa? Bagiku kalau aku hidup adalah untuk Kristus. Tapi kalau aku meninggal adalah itu keuntungan. Bisakah Anda bicara demikian, saudara? Anda bisa itu kalau Anda bukan cuma percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Anda mempercayai Dia. Bukan hanya mempercayai, mempercayakan hidup Anda. Banyak orang cuma percaya, setan pun percaya. Tapi tidak mempercayai, tidak mempercayakan. Kalau disuruh demikian tidak taat. Saudara, kita perlu belajar, percaya, dan taat. Nah, ini saya akan terangkan, saudara, agar supaya betul-betul hidup kita ini di tahun 2022 ini betul-betul mempunyai masa depan dan betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya dan taat ini satu paket, saudara. Ya, untuk mendapatkan mujizat. Nah, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang ekonominya sulit, bagi mereka yang saat ini lagi mengalami satu down, mengalami depresi, ingat dengarkan ini. Percaya dan taat itu adalah satu paket. Loh, maksudnya bagaimana Pak Broto? Saya kasih contoh, saudara. Tembok Yeriko, ya, itu besar. Saya Pak Broto pernah datang di daerah sana, saya melihat temboknya itu tinggi, besar, lebarnya itu sampai bisa buat kereta berkuda itu 4 jalan. Bagaimana tebalnya? Ya, langsung Yosua bangsa Israel disuruh keliling sama Tuhan. Keliling 6 kali tidak boleh bicara. Coba, saudara, tidak masuk akal. Masa keliling itu bisa jatuhkan tembok?
Tetapi taat, bangsa Israel taat, dia keliling, muteri, diam aja, walaupun digoda, dilempari batu, dipanai, tetap diam. Pada keliling ketujuh, Tuhan minta dia memuji Tuhan. Pada keliling ketujuh, dia memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Tembok itu jatuh, runtuh. Saudara, bangsa Israel percaya pada Tuhan. Tapi dia juga diperintahkan taat. Maka terjadi mujizat. Sederhana sekali, saya tidak komplike, tidak macam-macam ya. Contoh lagi, Naaman. Naaman itu satu perwira, saudara, kena kusta. Ya, kemudian dia dengar ada Nabi Elia yang bisa menyembuhkan. Dia datang ke sana dengan rombongan, dengan satu hadiah macam-macam. Sama Nabi Elia tidak ditemui. Nabi Elia cuma menyuruh pelayannya, bilangi Nabi Naaman itu, suruh nyelupkan badannya 7 kali ada di Sungai Yordan. Tidak mau Naamannya, gengsi, tidak ditemui, ya. Cuma disuruh begitu, kan setidak-tidaknya ditemui, lalu dipegang kepalanya, mungkin begitu. Tapi tidak. Akhirnya Naaman itu ditegur sama pembantunya. Tuan, masa disuruh begitu aja Tuan tidak mau? Ya. Kalau Tuan disuruh yang aneh-aneh kan Tuan lakukan toh. Akhirnya pembantunya bilang, sudah Tuan lakukan aja. Dia nyelupkan badan 7 kali Naaman. Apa yang terjadi? Kesembuhan total. Jadi saudara percaya saja tidak cukup. Ya, Anda harus taat. Contoh lagi, Santo Petrus. Sudah semalaman dia menabur, menjala ikan tidak dapat. Semalaman. Padahal Petrus itu profesional. Tapi pada waktu datang siang ada di pantai, Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, ayo masukkan lagi. Tebarkan jalamu. Petrus bilang, Tuhan, sudah semalaman aku, tapi aku tidak dapat. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan juga. Maka apa yang terjadi? Dia mendapatkan ikan banyak. Saudara, hari ini Anda bukan cukup percaya. Anda harus melakukan. Iblis juga percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau melakukan. Itu bedanya. Kalau Anda mau melakukan, ada mujizat. Ya, mungkin Anda hari ini masalah ekonomi. Percayakan, berdoa, berseru, jalankan. Kalau hari ini Anda punya masalah dengan istri Anda, ayo diselesaikan, diubah tahun 2022 ini. Jangan terus-terusan geger. Mungkin dengan orang tua, ya, tidak hormat lagi dengan orang tua. Perintah Tuhan adalah hormati orang tua. Ayo taati. Banyak orang yang bukan Kristen, non-Kristen, non-Katolik, itu hormat dengan orang tuanya. Ya, dia betul-betul diberkati. Saudara, ini adalah satu-satunya 10 perintah Allah yang bersangkutan dengan berkat.
Tolong tanya Pak Mul, bisa ditayangkan enggak Keluaran 20 ayat 12? Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, oke. Jadi, saudara, kita harus hormat pada orang tua. Ya, supaya apa? Lanjut umur di tanah yang diberikan. Dari 10 perintah Allah, itu cuma satu itu saja yang berkaitan dengan tanah berkat Tuhan. Yang lainnya tidak ada, saudara. Oleh karena itu, perhatikan. Bagi Anda sekarang yang masih di dalam situasi tidak baik dengan orang tua, marah, geger, ya, mungkin demikian, ayo ampuni orang tuamu. Damailah. Ini saudara, kalau ini Anda lakukan, itu berarti Anda taat. Anda percaya dengan Tuhan Yesus, tapi Anda tidak taat dengan perintahnya. Tidak akan terjadi mujizat. Ya, berseru bagaimana? Tuhan menjawab, ya tunggu. Tunggu sampai kamu sadar bahwa janji ini harus dijalankan. Jadi Tuhan itu tidak ngawur, saudara. Berseru langsung kasih. Iya, kalau berserunya baik. Kalau berserunya tidak benar, ya, maka betul-betul Tuhan jawab yes, no, atau wait. Ya, baik, saudara, lanjut ke yang selanjutnya. Apa yang perlu diperhatikan? Tadi yang pertama adalah jangan meninggikan diri, ya. Yang kedua, percaya 100%, ya. Sekarang yang ketiga, saya bahas yang ketiga. Lanjut yang ketiga, Pak. Ya. Hal yang perlu diperhatikan, ya. Kasih karunia diberikan cuma-cuma. Saudara, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Apa kasih karunia itu, Pak Broto? Kasih karunia itu kuasa Allah. Luar biasa, saudara. Kuasa Allahnya itu diberikan cuma-cuma. Sebelum Tuhan Yesus ada di dunia dan bangkit, itu tidak pernah kuasa Allah itu diberikan begitu penuh. Tetapi setelah Tuhan Yesus itu bangkit, maka dia berikan secara penuh. Ya, ya, oke. Tolong dibaca lagi, maaf Pak Mul. Matius 28 ayat 17 sampai 18. Oke, baik. Matius 28 ayat 17 sampai 18. Matius 28 ayat 17. Ya. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, saudara tadi dikatakan melihat Tuhan Yesus, ya, mereka sujud menyembah, tapi ada sebagian yang tidak. Nah, hari ini saudara, Anda jangan termasuk orang yang tidak menyembah. Sebab Tuhan Yesus mengatakan jelas, kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Menjadi pertanyaan,
Kalau Tuhan Yesus itu cuma manusia, cuma nabi, apakah dia dikasih kuasa untuk surga? Ya, apakah dia dikasih kuasa untuk menguasai surga? Tidak, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan yang menguasai bumi, dunia ini, dan surga. Oleh karena itu, saudara, Anda tidak perlu ragu lagi hari ini bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul berkuasa. Dan kuasa ini akan diberikan kepada Anda cuma-cuma. Bagaimana caranya, saudara? Tentu caranya Anda harus membangun hubungan mesra dengan Tuhan. Dia ingin bukan cuma Anda kalau butuh saja Anda berseru. Dia ingin tiap hari ngobrol sama kita. Ayo saudara, tiap pagi Anda misa. Di situ Anda dibarui, diberikan hikmat, diberikan kasih karunia, kuasa. Tiap pagi diperbarui. Ya, selain itu mari saudara, pujian-pujian inilah yang menyebabkan kuasa Tuhan itu hadir. Satu hari Paulus dan Silas itu ada di penjara, saudara. Tangan kakinya diborgol. Ya. Lalu dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, memuji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Gempa bumi. Semua yang mengikat tangan kakinya itu merotol semua. Sendi-sendi penjara itu besinya kuat-kuat itu merotol semua. Kok bisa? Siapa yang merotolkan? Kekuatan dari mana? Yaitu kekuatan dari Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda mempunyai masalah, hari ini Anda punya masalah yang berat, seakan-akan tidak ada harapan, mari datang kepada Tuhan Yesus, sembah Dia. Dengan Anda menyembah Dia, Anda berada di dalam hadirat-Nya. Ya, di dalam hadirat-Nya itu ada banyak kuasa Tuhan yang powerful. Anda diberikan Roh Kudus untuk diberikan petunjuk jalan. Jadi saudara, Anda sudah tidak perlu ragu lagi kepada Tuhan Yesus. Anda harus kenal siapa Tuhan Yesus. Ya, saudara, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhannya orang hidup. Jadi mengerti masalah-masalahmu. Masalahmu apa saja di dalam hatimu, di dalam anak cucunya, di dalam segala masalah ekonomi, segala sakit. Dia tahu. Datang, saya undang Anda datang kepada Tuhan. Sebab Dia sendiri yang bicara. Hai engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Sebab aku akan memberikan kau kelegaan. Nah, banyak orang tidak mau datang. Banyak orang tidak mau datang. Dia tidak percaya. Saya mendengarkan banyak kesaksian, saudara. Orang yang sudah tidak punya uang, makan aja tidak bisa, 1 minggu minum air saja. Karena dia agama beda. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu kasih, saudara. Dia datang nih di dalam mimpi. Dia datang dalam mimpi, dia beritahu. Ya, akhirnya dia berdoa, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen, aku tidak bisa makan. Bisakah engkau ngasih makan? Sudah 1 minggu dengan anaknya. Tapi tidak lama ada orang yang ngetong ngasih makan.
Saudara, ini bukan satu hal-hal yang bohong. Nyata. Berserulah kepada Tuhan, Dia akan jawab. Tapi perhatikan, Anda butuh percaya, saudara. Anda butuh kudus, Anda butuh setia, Anda butuh taat, Anda tidak sombong tapi rendah hati. Anda butuh setia. Dan justru ini Anda butuh satu kesabaran. Ya. Baik, saudara, kita akan lanjutkan selanjutnya. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan, hal yang keempat, yaitu pola dan senang dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Maka itu Santo Paulus yang tadinya proses sampai berdoa 3 kali minta kepada Tuhan agar supaya melepaskan itu namanya duri di dalam daging itu. Tapi Tuhan bilang tidak, cukup kasih karuniaku. Ya, kenapa? Kalau Tuhan tuh memberikan tuh pasti the best, saudara. Kalau Tuhan memberikan itu sungguh-sungguh, ya, yang prima, yang jelas, yang sempurna, tidak perlu ragu lagi. Ya, jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, rela, ya, rela, saudara, untuk melayani Tuhan. Mungkin Anda disiksa, mungkin Anda dihina, mungkin Anda dikucilkan, mungkin Anda dijauhi. Tidak apa-apa, saudara. Tidak apa-apa, lakukan terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, sebab betul-betul nama Tuhan perlu dipermuliakan di dalam hidup kita. Disitulah ada kekuatan, saudara. Tapi kalau Anda tadi sudah malas, kok terus begini, keadaannya kok begini, apa yang terjadi kalau Anda sudah gerutu? Tidak ada, itu menghambat hadirat Tuhan, menghambat jawaban Tuhan. Ya, saudara, ada kuasa. Itu yang Anda perlu tahu, ada kuasa. Ya, yang bersama-sama Tuhan itu diberikan kepada Anda. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, di dalamku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan ini akan diberikan kepada Anda dan saya. Kalau Anda nanti baca Matius tadi itu dengan jelas semuanya, maka Anda tahu bahwa itu diberikan kepada kita. Cuma ada orang yang tidak mau menyembah. Ada orang yang ragu. Tidak kenal Tuhan Yesus. Cuma datang, cuma minta saja. Jangan seperti anak kecil. Anak kecil itu cuma bisanya minta. Ya, tapi kalau orang dewasa itu orang bisa memberikan. Saudara, saya tutup dengan satu yang ditulis bahwa Anda perlu mengetahui ada 5 faktor ini. Bahwa Tuhan kalau berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Pasti menjawab. Kenapa? Karena sayang, Tuhan itu sayang dengan kita. Sampai dia bilang begini, saudara. Every day, God always sing about you. Ya. Setiap hari Tuhan itu memikirkan Anda.
every hour. God always look after you. Selalu memelihara kamu. Selalu memperhatikan kamu. Every minute God always care you. Perhatian sama kamu. Every minute, every second, God always love you. Every moment, God always in with you. Ingat, Dia itu Immanuel. Dia selalu bersamamu. Jadi tidak perlu ragu lagi. Bersamamu. Cuma kita mesti jalan di jalannya yang benar. Kalau jalannya tidak benar, saudara, Anda jaga perasaannya. Tuhan Yesus itu sudah mau mati untuk kita. Sudah menderita untuk kita. Lalu kita minum-minum, kita mabuk-mabuk, kita judi, kita seks, kita lalu narkoba, kita lalu membunuh orang, menipu orang. Mari saudara, Anda adalah anak Tuhan. Jaga perasaan Tuhan Yesus. Jangan disakiti, tapi muliakanlah di dalam kehidupan Anda. Ya. Mari kesimpulannya. Ya, kesimpulannya coba saudara. Saudara, tetaplah berdoa. Dijawab dan tidak dijawab, tetaplah berdoa. Dijawab ya atau tidak atau tunggu, tetaplah berdoa. Dengan doa itu Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak hikmat Tuhan yang diberikan kepada Anda. Ada banyak kasih karunia Allah, kuasa Allah yang diberikan kepada Anda. Ada banyak pengertian-pengertian, perlindungan-perlindungan. Tetaplah berdoa, ya, dan setia. Jangan lari kemana-mana. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa mengampuni Anda, yang bisa mengampuni Anda, mau menebus Anda, itu adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa masukkan surga itu Tuhan Yesus. Satu-satunya yang menghakimi Anda dan saya itu Tuhan Yesus. Jadi tetaplah setia dan lakukan perintah-perintahnya. Karena ini semua berkaitan dengan kehidupan kekal. Yang menjadi pertanyaan, Anda rindu enggak untuk mendapatkan hidup yang kekal? Kalau Anda rindu, saudara, mari tetaplah berdoa, tetaplah setia. Setia di dalam pelaksanaan. Ya. Jadi saudara, apa yang harus diperhatikan? Jangan sombong. Ya, yang harus dipahami, kita harus rendah hati. Jelas ya. Yang kedua, kita harus punya iman 100% kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya di dalam hidup ini kita bisa totalitas melayani Dia. Kita bisa totalitas menyenangkan hatinya. Seperti Paulus mengatakan, kalau aku hidup adalah untuk Kristus, tapi aku mati adalah keuntungan. Mari saudara, bukan tidak bisa. Bisa, Anda harus bisa melewati ini bersama Tuhan. Kalau tidak, Anda dimakan, ditipu sama iblis. Sebab Tuhan sudah kasih Anda kasih karunia Allah. Kuasa Allah ini cuma-cuma dikasihkan. Nah sekarang kalau cuma-cuma Anda tidak siap, Anda tidak siap untuk menerimanya, maka kuasa itu hilang. Ya,
sayang untuk keluargamu, untuk usahamu, untuk anak cucumu. Ayo saudara sadar, umur kita tidak panjang lagi. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Anda perlu sadar hari ini. Ya, mari jangan mengeluh kalau di dalam mengalami kesulitan. Karena justru di dalam kesulitan kalau Anda bersandar pada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dipenuhkan. Kuasa Tuhan akan dipenuhkan jika engkau betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya rasa cukup. Tuhan memberkati Anda semua. Ya. Amin. Oke. Amin. Ya. Terima kasih. Amin. Bentar. Bentar saya setting dulu. Bentar ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Broto. Saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar banyak ya. Mana sudah tidak salah lagi kita bisa berseru ya kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita serukan itu punya kasih dan Dia itu punya suatu kasih karunia Dia yang masih memelihara kita dan mau mendengarkan doa kita. Dan karena apa? Karena Dia ini, Tuhan itu mempunyai tadi di Matius 28 ya, dikatakan bahwa Tuhan itu yang mempunyai kerajaan di surga. Dia itu punya segalanya. Dia bahkan menciptakan kita. Nah, kita tadi belajar, kita berseru berseru kepada Tuhan, tapi kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal lebih dekat lagi siapa yang kau serukan. Tadi kita diingatkan, ayo bangun hubungan supaya kita betul-betul kenal ya. Kita betul-betul tahu siapa yang kita serukan. Karena Dia yang punya kerajaan, Dia yang punya kuasa ya. Di mana kuasa itu nanti kita akan diberikan kuasa itu sepenuhnya untuk kita. Nah, itu jawaban Dia. Ya, mari kasih Tuhan malam hari ini belajar untuk kita terus dalam dekat dengan Tuhan, dengan doa-doanya, dengan firman kita belajar supaya kita mengenal Dia, sehingga Dia juga mengenal kita dengan baik. Ya, baik. Untuk persembahan mungkin saudara kekasih mungkin akan memberikan persembahan. Saya bacakan saja ya. Kami ada persembahan, untuk bagian persembahan ada di BCA di 388-055-7334 ya, 388-055-7334 atas nama Willy Harjono. Ya baik, kita sebelum tutup kita dengarkan satu pujian, nanti kita akan tutup dalam doa. Mari Bu Ani. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini sungguh luar biasa ya firman yang disampaikan oleh Pak Broto. Kita sungguh disegarkan dan kita semuanya merasa diberkati Tuhan ya. Amin. Semangat. Kalau semuanya merasa diberkati Tuhan, dengan sukacita kita mau katakan, aku diberkati Tuhan. Sama-sama semua kita mau nyatakan, sungguh Tuhan aku diberkati pada malam hari ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan
memberkati kita semua. Amin. Unmute Pak Mul. Ya, kita akan tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita akan doa sama-sama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah berikan firman-Mu melalui Pak Suproto untuk malam hari ini. Tuhan, Kau berikan dia kesehatan, pemulihan yang utuh untuk Pak Proto. Juga dalam semua pelayanannya, dalam rumah Kasuda juga kami berikan di dalam tangan-Mu, supaya Engkau Tuhan campur tangan dalam semua kehidupan dari Pak Proto, berkati daripada kehidupan semuanya dari keluarganya, dan kami percaya Kau selalu mencintai, membimbing ya Tuhan Pak Proto, karena Engkau dan juga Pak Proto sungguh-sungguh di dalam pelayanan mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, sehingga kuasa Allah menyertai daripada Pak Proto. Dan juga malam hari ini untuk kami semua yang tidak dapat hadir pun, dimanapun mereka berada, dari semua anggota kami, PDKK Kak Kristus Raja, dalam semua ini kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bila Kau berikan kami juga ekstra kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan, dan kiranya kami senantiasa mau berseru dan Kau mendengar, sehingga Kau berikan kami kuasa. Terima kasih untuk malam hari ini, dan kami serahkan seluruh kegiatan kami, juga hari esok, mungkin hari yang baru, hari yang segar kembali Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih, dan kami percaya karena kasih anugerah-Mu menyertai kami semua. Berkati ya Tuhan untuk malam hari ini istirahat kami, supaya kami besok mempunyai hari yang sungguh baik, hari yang penuh dengan baru. Tuhan, kami berdoa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di bulan depan, dan Tuhan memberkati. Amin.